wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya adalah terkait dengan pengertian jamak sholat, yang kedua qashar, dan yang ketiga adalah qadha. Ibu bapak rahimakumullah, ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting dan yang paling utama. Pertama, sebagai pembeda antara umat Islam dengan umat lainnya adalah as-shalah. Yang kedua, proses menerima perintah sholat adalah sungguh sangat luar biasa, yang seperti kita tahu bersama dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang tidak ada udhurnya. Hanya a'dzur sholat as-nisyah wa naum. Ibadah sholat ibadah yang tidak ada udhurnya, dan udhurnya sholat hanya dua. Yang pertama adalah tidur, an-naum wa nisyan, dan lupa. Kemudian seandainya ada pertanyaan, perempuan yang haid, perempuan yang nifas ba'da wiladah, itu kan udhur, tidak sholat. Jawabannya adalah mereka para perempuan yang sedang haid dan sedang nifas itu bukan udhur sholat, akan tetapi dia diharamkan untuk melakukan sholat. Coba dari beberapa kitab-kitab yang kita baca, yahrum, diharamkan baginya untuk melakukan sholat. Jadi sekali lagi, sholat adalah ibadah yang sangat penting sehingga tidak ada udhurnya, kecuali an-nisyan wan naum, lupa dan ketiduran. Dan nanti akan di akhir sesi nanti kita akan bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, sangat pentingnya sholat. Besok di yaumil qiyamah, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah, besok di yaumil qiyamah, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalat. Ketika dilihat sholatnya itu sempurna, bisa jadi amal-amal yang lain dianggap sempurna. Akan tetapi ketika sholatnya itu sudah tidak jelas, kadang sholat, kadang tidak, sholat semaunya, maka itu awal atau sebuah contoh bahwa hamba tersebut adalah hamba yang celaka. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya kita akan jawab dari pertanyaan yang masuk. Pertama, apa itu jamak sholat? Nah ini sekali lagi
sangat pentingnya sholat, sehingga dalam keadaan bagaimanapun kita tetap harus melakukan sholat. Ketika kita sakit, maka kita diperbolehkan sholat dengan sekemampuan kita, dalam keadaan mampunya kita bagaimana. Makanya ketika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka dengan tidur miring. Kalau tidak mampu duduk miring, maka mampunya kita bagaimana? Dengan duduk, dengan tidur terlentang, atau dengan isyarat. Itu sangat pentingnya sholat. Oleh karena itu, bukan sebuah alasan ketika kita dalam bekerja yang berat, kemudian kita harus meninggalkan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan jamak. Apa sih jamak itu? Jamak sholat yaitu melakukan sholat, mengumpulkan dua waktu di dalam satu waktu. Jadi pengertian daripada jamak yaitu mengerjakan dua waktu dikumpulkan jadi satu. Dalam hal ini ada 4 waktu yang bisa dilakukan dengan jamak, yaitu zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Dan ini berpasangan. Sholat zuhur bisa digabung dengan sholat asar. Bisa dilakukan sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Sekali lagi, ini yang disebut dengan jamak takdim, yaitu melaksanakan sholat 2 waktu ditempatkan di awal waktu. Contohnya zuhur dan asar dikerjakan di sholat zuhur, maka ini disebut dengan jamak takdim. Kemudian bisa juga dilaksanakan sholat zuhur dilaksanakan di sholat asar, ini namanya jamak takhir. Kemudian waktu yang bisa digabung lagi adalah sholat maghrib dan isya. Bisa dilakukan sholat maghrib dulu, kemudian isya digabung di sholat maghrib, atau sebaliknya sholat maghrib diakhirkan, dilakukan atau dilaksanakan pada saat waktunya sholat isya. Ini yang disebut dengan jamak takhir. Sekali lagi, bahwa jamak adalah mengumpulkan 2 waktu di satu waktu. 2 waktu sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan di sholat zuhur, di waktunya sholat zuhur, atau sebaliknya sholat zuhur dilaksanakan di waktunya sholat asar. Dan maghrib dilakukan di waktu maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya dilakukan pada saat sholat maghrib, isya-nya ditarik di awal, dilaksanakan di waktu maghrib. Ini yang disebut dengan jamak takdim. Atau sebaliknya, sholat maghrib dilaksanakan atau dilakukan, dikerjakan pada saat waktunya sholat isya. Ini yang disebut dengan jamak takhir. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira terkait dengan jamak ini sudah jelas. Jadi ada 2 waktu yang digabung di satu waktu, zuhur dan asar. Baik itu asar dilakukan di waktu zuhur atau sebaliknya zuhur dilakukan pada asar. Cuman ada catatan. Jika sholat tersebut dilaksanakan di awal waktu, 2 waktu tersebut dilaksanakan di awal waktu, saya contohkan sholat zuhur dengan sholat asar, maka ketika ini dilaksanakan di sholat zuhur, maka wajib berurutan. Sholat zuhur dilakukan dulu, kemudian baru sholat asar. Begitu juga sholat maghrib. Ketika sholat isya itu dilakukan di sholat maghrib, di waktunya sholat maghrib,
yang disebut dengan jamak takdim, maka sholat maghrib didahulukan. Nah, kemudian bedanya di jamak takhir, kalau jamak takhir terserah mana yang didahulukan, terserah. Semisal kita sholat zuhur kita laksanakan di sholat asar, kita kerjakan pada saat sholat asar. Ini boleh mendahulukan sholat zuhur, boleh mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu atau sholat asar terlebih dahulu. Kenapa begini? Bisa jadi kita itu melaksanakan jamak, itu kita ikut pada mukimin, pada sholatnya orang yang tepat waktu. Jadi contoh, kita musafir, kita pergi ke luar kota yang jaraknya, jadi ini nanti kita jelaskan berapa yang bisa kita melaksanakan sholat jamak itu, tempuhannya itu berapa. Kita pergi ke luar kota dari Lamongan ke Malang semisal, di sana waktunya sholat asar. Pada saat kita sampai di Malang itu kita waktunya sholat asar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah niat dari perjalanan, kita sudah niat nanti saya sholat asarnya di Malang. Maka ketika sampai di Malang kita bisa begitu di sana pas adzan, di sana di Malang kita pas adzan asar. Saat itu kita ketemu masjid dan ikut jamaah, ikut berjamaah. Lah teorinya atau prakteknya begini, kita boleh mengikuti jamaahnya, dengan niatan jamak takhir. Kemudian baru setelah salam kita laksanakan atau kita lakukan sholat zuhur. Di jamaahnya, jamaah asar kita ikut imam yang ada tadi, niat jamak takhir, kemudian niat asarnya ikut imam seperti biasa. Kemudian setelah imamnya salam, kita lakukan sholat sendiri, yaitu jamak takhir atau sholat zuhur yang belum kita lakukan. Sekali lagi untuk lebih memahaminya, jadi kita boleh pada saat jamak takhir itu dibalik nggak apa-apa. Jadi asarnya dulu baru kemudian sholat zuhur. Atau pada saat maghrib, pada saat sholat maghrib kita di perjalanan, kita niati nanti ketika isya kita jamak takhir di kota yang kita tuju atau di Malang misal. Nah, pas persis di Malang kita sampailah pada saat persis adzan isya. Nah, kita bisa melaksanakan sholat isya di sana, ikut imam yang ada, imam yang melakukan itu. Jadi kita datang di masjid, masuk masjid, kemudian imam yang pas melaksanakan sholat isya, kita nggak apa-apa mengikuti jamak, mengikuti imam yang ada. Kemudian setelah imamnya salam, baru kita melanjutkan atau melakukan sholat maghrib yang belum kita laksanakan, yang disebut dengan jamak takhir. Yang kira dari pengertian ini bisa dipahami bahwa sholat yang bisa digabung yaitu sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian untuk subuh, ini subuh tidak, karena berbagai riwayat sholat subuh itu nggak bisa digabung, karena setelah isya itu kan orang itu istirahat, masa ada orang perjalanan dari sampai tembus sampai subuh itu kan seperti itu. Jadi alasannya kenapa subuh itu tidak ada gandengannya atau tidak bisa dijamak, karena setelah isya itu kebanyakan para musafir ini sedang istirahat. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kedua, untuk jamak, untuk menjamak sholat, ini alasan yang paling utama adalah karena perjalanan. Yang pertama karena perjalanan. Adapun di beberapa kitab dari beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa boleh jamak karena alasan hujan dan karena alasan sakit, ini sengaja pada pagi hari ini tidak kita jelaskan. Akan
akan tetapi yang lebih khusus adalah bagi seorang musafir. Sekali lagi, bagi seorang musafir boleh melaksanakan sholat jamak menggabung. Ini yang pertama, keringanannya. Bagi seorang yang melakukan perjalanan yang lebih dari 84 kilo, jadi kita bisa bayangkan tempat tinggal kita dengan yang kita tuju itu berapa sampainya, berapa perjalanannya, kiloannya, kilometernya. Kalau sudah sampai 80 kilo ke atas, maka diperbolehkan bagi kita menjamak sholat. Ini pentingnya. Jadi Allah akan memberikan keringanan kepada kita ketika kita ini sedang masyaqqat, sedang melakukan perjalanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah selalu memberikan solusi kepada hambanya. Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, jadi syarat pertama, orang tersebut diperbolehkan atau diberikan keringanan di dalam melaksanakan sholat, menggabung antara dua waktu di satu waktu. Syarat pertama adalah sedang bepergian. Lalu bagaimana Pak dengan orang sopir perjalanan luar kota yang iya, dan itu memang diberikan kepadanya kemudahan. Yang kedua, perjalanannya lebih dari 84 kilo atau 86 atau 84 kilo ke atas. Yang kedua, perjalanannya itu yang pertama, perjalanan yang lebih dari 86 kilo. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak bertujuan maksiat. Tidak bertujuan maksiat. Jadi seorang yang melakukan perjalanan musafir tersebut tidak sedang maksiat. Contoh, mau mana? Dari Lamongan mau ke Malang. Ini sudah 60-80 sudah cukup. Tapi tujuannya apa? Tujuannya nanti sana merampok, menipu atau hal-hal yang berbuat dosa. Maka tidak boleh walaupun musafir dan perjalanannya itu lebih dari ditempuh lebih dari 86 kilo. Itu jadi syarat kedua, tidak dengan tujuan maksiat. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, saya kira terkait dengan menjamak sholat ini untuk sementara itu. Kemudian ada juga keringanan bagi seorang musafir yang disebut dengan qashar. Jadi sholat yang dijamak tadi itu bisa dilakukan dengan qashar. Apa itu qashar? Meringkas. Apa pengertian mengqashar? Mengqashar adalah meringkas sholat yang rubaiyah. Sholat yang rakaatnya itu ada 4 rakaat. Yang rakaatnya itu 4 rakaat. Itu boleh diringkas hanya jadi 2 rakaat. Hanya jadi 2 rakaat. Sholat zuhur bisa dilaksanakan hanya 2 rakaat. Rakaat. Sholat asar boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Dan sholat isya boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi yang pertama bisa dijamak, yang kedua bisa diqashar, khusus bagi sholat yang 4 rakaat. Ini boleh diqashar. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya ini mengpanjang pembahasan terkait dengan qashar dan sebagainya panjang. Terus kemudian boleh tidak orang yang mengqashar sholat itu makmum pada orang yang sholatnya sempurna. Nah, ini saya lebih simpel, lebih singkat. Jadi misal kita dalam statusnya adalah musafir, melaksanakan sholat asya, dan niatan kita itu niatan qashar, maka tidak boleh ikut menjadi makmum atau ikut menjadi makmum dari sholat orang yang sempurna. Kita datang di satu masjid, saat itu ada jamaah, sementara niatan kita itu mengqashar, meringkas sholat yang 4 rakaat, kemudian
hanya 2 rakaat ini tidak boleh. Imam 4 rakaat tapi kita niatnya qashar hanya 2 rakaat, ini tidak boleh. Sehingga ketika imam mau melanjutkan kita hanya berhenti salam sendiri, tidak boleh. Tidak boleh jadi imam orang yang sholatnya qashar tidak boleh menjadi makmumnya imam yang sempurna, dan tidak boleh dimakmumi atau menjadi imamnya orang yang sholatnya sempurna. Jadi tidak boleh jadi makmumnya orang yang sholat sempurna, dan tidak boleh menjadi imamnya orang yang sholat sempurna. Makanya ketika kita dalam bepergian, misalnya dalam bepergian, kita mau takbir, terus ada orang yang ikut pada kita, tanya, bilang ke dia, saya qashar, maka dia akan tahu dan tidak ikut makmum pada kita. Jadi sekali lagi, bagi orang yang musafir ada 2 keringanan. Yang pertama bisa menjamak, yang kedua bisa mengqashar sholat. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian yang ketiga adalah qadha. Qadha ini ada 2. Ada qadha yang karena nisyan dan karena udzur. Karena udzur, 1 sebab ketiduran. Jadi jam 11 tidur, saking payahnya tiba-tiba setengah 4 baru bangun. Sholat zuhurnya kelewat. Maka dia boleh mengqadha, diwajibkan mengqadha, bukan boleh, harus mengqadha fauron, seketika juga, dan statusnya tidak berdosa. Akan tetapi qadha yang berdosa itu bagaimana? Qadha yang berdosa adalah qadha yang disengaja, sholat yang disengaja ditinggalkan. Contohnya ibu, ya, bekerja sibuk, kemudian panggilan zuhur diabaikan, tidak terasa sampai asar tidak terasa sampai maghrib dan seterusnya. Akhirnya panjang dia tinggal asar. Nah ini dosa, tapi wajib qadha, wajib melakukan sholat pada saat itu juga. Jadi sekali lagi Bapak dan saudara-saudara sekalian, perbahasan terkait dengan sholat, terkait jamak, terkait qashar, dan terkait qadha ini panjang sekali. Oleh karena itu dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi, akan kita detailkan lagi hal-hal yang perlu kita perjelas. Contohnya diantara adalah boleh menjamak sholat karena alasan hujan, boleh menjamak sholat karena sakit. Nah itu nanti alasannya bagaimana, keterangannya bagaimana, mudah-mudahan pada sesi berikutnya akan kita bisa. Wassalamualaikum